Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantasaka Pramodia dengan NIM M0403241139. Di sini saya sebagai kelompok 7 pada paralel 1. Eh, Kelompok kami di sini ingin mempresentasikan yang dimana kita ingin meredesain sebuah website pemerintah pada pemerintah Kota Batam, dan khususnya pada tas atau tugas yang saya kerjakan ini tuh pada bidang portal aplikasi layanan pemerintah. Nah, jadi portal aplikasi dari si web pemerintah Kota Batam ini tuh dia menanggung lebih dari 30 aplikasi yang ada gitu, yang tertera, yang sangat amat bertumpuk dan juga banyak. Nah, jadi tas saya di sini tuh kita ingin mempersingkat yang awalnya 30 aplikasi yang ada yang bisa digunakan ataupun tidak, dan kita akan mensortir aplikasi ini menjadi lebih sedikit gitu yang bisa digunakan saja ataupun yang akan berguna di kedepannya. Oke, ini merupakan eh, PPT yang sudah pernah saya sampaikan eh, ketika sesi UTS ini awal-awalnya, dan ini beberapa custom journey map dan juga eh, how might we ya, HMW mapnya itu seperti apa. Nah, kita masuk pada teori yang dimana kita mengambil teori Gestalt Principle, yang dimana eh, prinsip psikologi itu merupakan persepsi visual yang menjelaskan gitu, yang mendeskripsikan bagaimana seorang manusia itu secara naluriah, secara alami itu dia mengkelompokkan suatu-suatu elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, lalu apa sih penerapan pada proyeknya ini? Itu kita menerapkan prinsip proximity gitu ya, kedekatan, dan juga similarity atau kesamaan yang diterapkan pada pengelompokan setiap card pada website berdasarkan kategori, yaitu keuangan, pajak, dan juga administrasi dan hukum gitu, agar user ketika menggunakan website ini tuh dia langsung paham gitu bahwa oh ini aplikasi kategori berdasarkan keuangan dan juga pajak ataupun administrasi hukum ataupun fasilitas yang umum, seperti itu. Nah, kalau semisalkan berdasarkan custom journey map gitu ya, design opportunity ini tuh dia opportunity yang terbesarnya itu ada pada penyederhanaan navigasinya. Jadi banyak user yang merasa dia itu eh, cognitive load gitu ya, terlalu rumit gitu ya di websitenya itu. Jadi sehingga mereka terasa kebingungan ketika masuk ke websitenya, tidak terarah, dia hilang arah. Nah, melalui metode ideasi brainstorming dari saya sendiri itu menghasilkan beberapa usulan yang bisa dievaluasi gitu, menggunakan dot voting juga matrik priority impact versus effort. Nah, ada dua alternatif yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu membuat drop down menu yang memanjang, yang dimana eh, ini tuh sedikit tidak ramah untuk mobile, untuk versi mobile. Nah, adapun yang kedua itu kita mendesain ulang secara layout halaman utama dan juga halaman yang lainnya itu. Nah, yang menghasilkan solusi finalnya itu di mana eh, kita menerapkan ada fitur search bar dan juga navigasi carousel yang bisa digeser gitu ya berdasarkan kategori-kategori yang tadi seperti keuangan dan pajak ataupun administrasi dan juga hukum gitu, yang dimana ini menjawab UX goals, yaitu efisiensi gitu ya dan juga eh, keterangan. Jadi aplikasinya bisa apa ya, mudah untuk ditemukan. Nah,
Ini merupakan eh, style guide ya, style desain yang kita gunakan. Bisa dilihat di sini ada color palette, beberapa color palette, dan juga ini di sini tema yang itu tema yang didominasi itu berwarna putih, lalu hijau muda, dan juga hijau gitu ya, dan juga hijau tua. Dan juga di sini kalau misalkan berdasarkan color palette itu ada beberapa warna sebagai eh, warna pelengkap gitu ya, atau yang sekunder dan juga tersiernya. Di sini eh, guide design yang kita gunakan seperti navigation bar di atas ini, lalu di sini ada footernya. Nah, kalau misalkan bisa dilihat itu navigation bar dan juga footer di sini tuh kita sesuai seperti referensi yang kita gunakan di awal, yang kelompok kita gunakan di awal yaitu seperti website pemerintahan Kota Jabar. Nah, mungkin nanti bisa dicek sendiri gitu ya. Nah, ini di sini merupakan button-button sebagai acuan, dan juga di sini ada cards referensinya gitu. Card yang ingin digunakan itu seperti apa. Kita masuk ke Wireflow pada desain tas saya, yang dimana kalau misalkan bisa dilihat ini merupakan homepage pada bagian aplikasi ya. Nah, pada homepage di sini ini merupakan tampilan yang sudah diredesign gitu. Yang dimana di sini terdapat headline mengenai portal aplikasi pemerintahan Kota Batam, dan juga di sini ada search barnya. Nah, kita di sini masuk ke bagian carousel dan juga pengelompokan berdasarkan kategorinya, yang dimana di sini ada tiga, ada fasilitas dan informasi kota, lalu ada keuangan dan pajak, dan yang terakhir itu ada administrasi dan hukum. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi yang sudah disortir dari puluhan banyaknya aplikasi pada eh, website gitu. Tentunya di sini juga kami sudah melakukan pengecekan, yang dimana bukan kami, maaf, saya sendiri sudah melakukan pengecekan yang dimana mana sih aplikasi yang bisa digunakan, mana sih aplikasi yang ketika diklik tidak bisa digunakan atau websitenya error atau mungkin linknya sudah tidak berfungsi, mana yang aplikasinya itu sudah tidak berfungsi, tapi ini tuh bisa berguna untuk kedepannya. Nah, makanya di sini kalau misalkan bisa dilihat itu ada carousel, ada cards yang bisa dibuka, ada yang bisa dalam perbaikan, yang dimana kalau misalkan yang bisa dibuka ini yang menurut saya itu yang bisa berdampak pada kedepannya gitu ya, dan bisa digunakan juga. Nah, kalau misalkan yang dalam perbaikan ini merupakan aplikasi ataupun website yang tidak bisa digunakan, tapi ini bisa berdampak ke depannya seperti itu. Nah, ini homepage pertama. Ini kalau yang kedua ini kalau misalkan kita klik search bar, dia akan muncul di sini ada pencarian terpopuler ataupun suggest resultnya kayak gitu. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini page ketika kita sudah mengklik salah satu cards yang ada di carousel, yang dimana kita bisa lihat di sini ya. Ini sebagai contoh untuk page yang e-billing. Nah, ini ada bagian bannernya. Di sini ada button untuk kembali lagi ke aplikasinya. Di sini ada tata cara penggunaan e-billing itu seperti apa, jadi user itu tidak kebingungan. Dan juga di sini ada require dokumen yang dibutuhkan gitu. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa saja gitu. Jadi ketika orang ingin melakukan eh, setoran pajak secara online, itu apa saja sih dokumen yang yang diperlukan. Tahapannya itu seperti apa aja dari A sampai Z, sehingga user itu bisa mencapai tujuannya. Jika user ingin membayar pajak, ya dia tahu gitu tahapannya dari 1 sampai 4 itu seperti apa gitu loh, dari awal sampai akhirnya seperti apa. Dan juga di sini ada FAQ gitu ya, frequently asked question, yang dimana ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kontak support. Jadi bisa di display di sini ketika ada orang-orang memiliki pertanyaan yang umum, bisa langsung terjawab di FAQ-nya ini. Nah, ini juga sama seperti di yang page e-token gitu ya, untuk aplikasi tanda tangan elektronik. Nah,
Berikutnya ini merupakan gambaran wireframe untuk eh, kalau misalkan yang sebelah kiri ini ketika kita bagian mengklik button carousel yang sedang dalam perbaikan. Nah, sedangkan yang kanan ini button ketika kita sudah masuk ke page tertentu dan kita membuka situsnya yang ada di banner sini. Nah, dia akan dilarikan ke third party ataupun di website yang secara terpisah gitu. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan menampilkan bahwa user sudah sukses untuk lanjut ke si website yang dituju seperti itu. Nah, kita di sini masuk ke pada bagian prototype ini, di mana nilai utamanya itu ya akses instannya gitu ya, fleksibilitasnya, mudah dicarinya seperti itu. Jadi user itu tidak perlu lagi screening dan juga scanning aplikasi apa sih ini tuh yang tertera gitu. Nah, kita di sini coba untuk menampilkan ya. Kita di sini coba untuk menampilkan sebentar. Kita di sini coba menampilkan Figma ya. Kita coba menampilkan Figma. Jadi, nah, ini tampilan yang sudah didesain ya. Kita coba play. Nah, ini merupakan website yang sudah di-redesign. Bisa dilihat di sini ada navigation barnya, lalu di sini ada seperti yang tadi pada PPT gitu ya. Nah, sekarang kita coba klik pada bagian yang keuangan dan pajak gitu ya. Kita coba ke yang e-billing. Nah, ketika dibuka, maka kita kita mengklik button yang buka situs yang akan dilarikan ke third party, dia akan menunjukkan bahwa user sudah sukses untuk beralih ke situs yang dituju seperti itu. Dan kita balik ke aplikasi, kita coba klik yang dalam perbaikan. Di sini menunjukkan bahwa mohon maaf bahwa aplikasi ini sedang dalam proses maintenance atau dalam perbaikan. Silahkan kembali beberapa saat lagi seperti itu. Nah, ini juga untuk fitur search bar-nya. Jadi kalau misalkan ada orang user yang sering menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, dia akan muncul secara algoritma muncul di sini ataupun saran dari eh, websitenya itu sendiri yang akan apa aplikasi yang sering digunakan seperti itu. Di sini kita akan memberikan sedikit pembanding website yang sebelumnya. Nah, ini sebagai pembanding bisa dilihat pada bagian aplikasi ini itu. Nah, ini tampilan yang sangat memberikan cognitive load bagi user gitu ya. Jadi orang-orang akan kebingungan ini. Kita harus cari apa, apakah diklik dia berfungsi atau tidak. Ini kita ambil contoh, kayak ini berfungsi gitu. Tapi untuk apa itu tujuannya? Tidak ada penjelasannya terlebih dahulu gitu. Kalau sedangkan eh, pada desain yang sudah di website yang sudah di redesign itu dia ada deskripsinya terlebih dahulu, ada tata caranya terlebih dahulu gitu. Jadi orang tidak akan pusing lah seperti itu. Nah, ini ada cara penggunaan dan lain-lainnya. Oke, kita eh, masuk ke bagian yang testing.
Kita evaluasi desain yang sudah diterapkan itu kita menggunakan unmoderated remote usability testing melalui platform Maze. Nah, tujuannya itu dia untuk memvalidasi efisiensi rute navigasi baru gitu. Apakah ketika sorry, partisipan eh, yang sudah melakukan usability testing pada tas saya itu sejumlah 10 orang mahasiswa yang mempresentasikan persona yang sudah dibuat gitu ya, dan juga mereka ini tuh pengguna-pengguna yang melek digital. Metrik ini diukur secara success rate, average duration, misclick rate, dan juga mission path. Nah, pada hasil temuan yang sudah dicapai itu kita menjadi dua gitu ya, ada yang positif dan juga negatif gitu. Pada temuan yang positifnya ini tuh pencarian layanan kategori gitu ya, eh, layanan aplikasi berdasarkan kategori yang manual ataupun carousel itu tuh sukses rate-nya itu 100% dan eh, tanpa adanya misklik 0%. Nah, itu tuh apa ya, membuktikan bahwa eh, layout ini tuh dia memudahkan dan memberikan navigasi yang sangat gampang gitu. Oke, saya izin share screen untuk, oke, saya izin share screen untuk hasilnya ya, bisa biar lebih gampang. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi di sini saya akan memberikan 4 task gitu ya pada maze ini tuh. Jadi ini task yang pertama, ketika kita ingin mencari sebuah aplikasi, terkhususnya itu di yang itekan, tetapi secara manual ataupun melewati carousel. Bisa dilihat di sini success rate-nya itu 100, drop off-nya itu 0%, dan juga misclick rate-nya itu 0%. Jadi ini mereka langsung berhasil gitu ya, tanpa adanya kesalahan. Nah, lanjut ke tes yang kedua, yaitu kita harus mencari eh, kita harus mencari sorry, itekan. Kita harus mencari itekan tapi melalui search bar. Nah, di sini ada misclick rate 7,5%. Jadi dari 10 mahasiswa yang sudah menguji coba itu 7 di antara 10-nya itu mereka langsung berhasil tanpa kesalahan, dan yang indirectnya itu dia ada beberapa misklik. Jadi ada 3 orang yang melakukan kesalahan. Nah, lalu kita mencari e-billing gitu ya, dan juga kita disuruh untuk cek info masa berlaku kode billing. Di sini tuh kita make sure apakah si FAQ-nya ini tuh berhasil atau tidak. Di sini ada misclick rate-nya itu 8,9%, dan di sini ada eh, direct success ataupun yang langsung berhasil itu 3 orang dari 10 mahasiswa. Dan yang terjadi beberapa kesalahan atau misklik itu ada 7 mahasiswa gitu. Jadi mereka yang mungkin salah pencet ataupun tidak membaca arahan instruksi tas pada maze-nya itu tersendiri. Nah, ini merupakan multiple choice yang ketika pertanyaan itu berdasarkan tampilan halaman utama, apakah si aplikasi aplikasi pajak manakah yang sedang dalam status perbaikan dan tidak bisa diakses gitu. Nah, di sini karena secara desain sudah terlihat sangat jelas, maka hasil yang dikeluarkannya pun tidak ada kesalahan sama sekali eh, dari setiap mahasiswa yang melakukan pengujian pada Maze. Hey. Nah, kita masuk pada bagian penutup yang dimana problem dan isu ini secara garis besar, kendala user ketika menemukan layanan yang spesifik atau yang tertentu itu
cukup bisa diatasi dengan baik gitu. Yang dimana sistem penataan kart ataupun fitur-fitur yang penempatannya eh, bagus gitu, tidak berdekatan dengan desain yang sama gitu, tidak ada warna yang jomplang, itu tuh membuktikan bahwa pengguna itu lebih cepat pada ketika melakukan proses pencarian layanan. Nah, secara UX Go pun aspek clarity ataupun kejelasan dan juga aspek efisiensi itu sangat tercapai gitu. Hal ini dibuktikan juga dengan tadi alur navigasi yang lebih pendek ketika ingin mengakses website third party gitu. Dan juga ini ada insight yang dimana eh, memahami alur transisi visual sangat membantu dalam menyusun logika prototyping. Pengalaman dalam mengatur timing dan pergerakan objek membuat desain antarmuka tidak hanya statis, tapi dia jadi lebih hidup dan juga memberikan feedback yang jelas kepada user. Oke, berikut ada yang Figma dan juga Vigen dan juga base-nya jika ingin mencoba. Mungkin sekian, terima kasih presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kelompok kami, terkhususnya saya sendiri dalam pengerjaan proyek mata kuliah desain pengguna dan juga mata kuliah di PP ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.